Hai, welcome back to Beach Bali Channel. Halo guys, kita jalan-jalan lagi yuk. Abis acara G20, Bali jadi semakin rame ya. Apalagi menjelang liburan Natal dan juga Tahun Baru nih guys. Anyway, pasti teman-teman udah gak asing dong sama jalan yang satu ini. Bener banget guys, sekarang kita lagi ada di Sanur. Dan hari ini aku mau ajakin kalian buat eksplor fasilitas dan keindahan pelabuhan baru yang ada di sini. Kalau teman-teman pernah ke Nusa Penida atau Lembongan, pasti udah tahu ya kita harus basah-basahan dulu buat naik ke kapalnya. Tapi itu cuma berlaku di pelabuhan lama aja guys. Karena di pelabuhan yang baru ini fasilitasnya udah lengkap banget. Jadi buat kalian yang pengen tahu gimana cara booking hingga jadwal fastboatnya, stay tune terus ya. Sebelum masuk ke pelabuhan, di area parkir ini ada loket untuk pembelian tiket offline ya teman-teman. Kalian bisa datang langsung dan lokasinya ada di tenda-tenda ini. Selain ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan, dari Pelabuhan Sanur ini kita juga bisa ke Gili loh guys. Terus untuk harga tiketnya, ke Gili sekitar Rp500.000 dan ke Nusa Penida sebesar Rp100.000. By the way, untuk harga tiket wisatawan domestik dan mancanegara itu berbeda ya teman-teman. Yang aku sebutin barusan itu harga tiket untuk wisatawan domestik. Nah, sekarang kita udah sampai nih guys. Kalau dilihat dari depan, desain bangunannya sangat menjunjung kearifan lokal ya. Dan bentuk dari Pelabuhan Sanur ini terinspirasi dari perahu tradisional khas Bali loh guys, yang memiliki ornamen patung Gajah Mina di bagian depan dan juga belakangnya. Sekarang kita lihat dari deket yuk. Pelabuhan Sanur ini baru dibuka di bulan November kemarin guys. Dan ada banyak pilihan fastboat loh. Selain itu, mereka juga memiliki paket tour yang pastinya lengkap dengan tour guide-nya juga. Nah, buat kalian yang punya rencana liburan menjelang tahun baru, udah bisa nih nyobain fasilitas pelabuhan baru yang ada di Sanur. Kabar baiknya lagi, sekarang kita juga bisa booking melalui online loh. Teman-teman tinggal cek di EasyBook atau di website masing-masing fastboat-nya ya. Desain bangunannya emang terlihat sangat megah dan bagus banget ya guys. Jadi selain Pelabuhan Sanur, Kemenhub juga membangun 2 pelabuhan lainnya guys, yaitu di Nusa Penida dan Nusa Ceningan yang dikenal dengan sebutan Segitiga Emas.
Tujuan dibangunnya pelabuhan tersebut agar dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan untuk para penumpang. Selain itu, juga memudahkan para wisatawan untuk mengakses destinasi wisata yang akan mereka kunjungi. Dan keberadaan 3 pelabuhan ini juga diharapkan menjadi pusat ekonomi baru yang ada di Bali, teman-teman, serta berdampak positif bagi perekonomian masyarakat dan sekitarnya. Nah, sebelum kita masuk, akan dicek terlebih dahulu ya untuk tiketnya. Jadi, bagi yang tidak memiliki tiket, tidak diperbolehkan masuk ke dalam pelabuhan ini, guys. Sekarang kita eksplor ke dalam pelabuhan yuk. Tapi agar tidak mengganggu kegiatan operasional, sebelum mengambil video, kita izin terlebih dahulu ya, guys. Dan oleh bagian security, kita langsung diarahkan menuju office mereka. Dan juga mengisi form perizinan untuk pengambilan video di area pelabuhan ini, teman-teman. Setelah mengikuti prosedur yang ada, sekarang kita bisa langsung masuk ke dalam pelabuhan Sanur ini, guys. Dan selama proses pengambilan video, kita akan didampingi oleh salah satu pihak keamanan atau security yang ada di pelabuhan ini. Begitu masuk, kita bisa langsung ke check-in counter ya, guys. Di sini kita bisa ngelihat jadwal keberangkatan dan juga kedatangan fastboat hari ini. Dan buat teman-teman yang booking via online, untuk tiketnya bisa cetak di sebelah sini juga ya. Setelah proses check-in, kita bisa langsung ke ruang tunggu di area bawah atau bisa juga yang di atas, guys. Dan di dekat counter check-in ada pusat informasi buat kalian yang mau tanya-tanya seputar pelabuhan atau fasilitas lainnya ya. Sekarang kita lanjut ke atas yuk. Katanya di lantai 3 ada ruang tunggu outdoor yang bisa ngeliat langsung ke arah dermaganya loh. Pasti bakalan keren banget nih. Wah, ada merchandise store-nya juga ternyata. Banyak ya guys pilihannya. Bagus juga nih, tapi gimana ya cara makainya? Dari informasi yang aku dapat, di pagi hari untuk jumlah wisatawannya bisa lebih ramai lagi loh daripada sekarang. By the way, aku datangnya ini sekitar jam 1-an siang guys. Dan untuk penyeberangan paling pagi dari Pelabuhan Sanur itu di jam 7 pagi ya. Seperti yang aku bilang tadi, di lantai 2 dan 3 itu ada ruang tunggu outdoornya guys. Untuk suasananya kurang lebih seperti ini ya.
Selain fasilitasnya yang lengkap, ruang tunggunya bersih dan sangat nyaman ya guys. Dan untuk keamanan, teman-teman gak perlu khawatir, karena area pelabuhan ini sangat dijaga ketat. Setelah ini, aku bakalan ngajakin teman-teman buat ngeliat langsung situasi keberangkatan dan kedatangan di dermaga hari ini guys. Tapi sebelum itu kita ke lantai 3 dulu yuk. Di sana spotnya juga bagus loh. Lumayan luas juga ya ruang tunggu outdoor di lantai 3 ini. Wah, keren banget nih guys view-nya. Biar makin lengkap, kita lihat dari atas yuk. Enjoy! Desainnya terlihat artistik dan keren banget ya guys dari atas. Semoga dengan adanya pelabuhan baru ini bisa menambah jumlah wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida, Lembongan, dan juga Nusa Ceningan ya. Sekarang kita balik ke lantai 2 yuk. Abis ini bakal ada keberangkatan ke Nusa Penida loh. Jadi aku bisa ajakin teman-teman buat lihat situasi di dermaganya langsung.
Sambil menunggu jam keberangkatan, kita lihat suasana ruang tunggu outdoor yang di sebelah kiri yuk guys. By the way, aku ada tips nih guys. Dari experience aku sebelumnya, pas lagi musim hujan atau cuacanya kurang baik, waktu kita di dalam fastboat, guncangan ombaknya lumayan kenceng loh. Jadi sebelum kalian berangkat, wajib banget ya buat cek prediksi cuaca di website BMKG, termasuk prediksi pasang surut air laut di hari itu. Udah lumayan banyak ya wisatawan yang nunggu keberangkatan di waiting room. Oh iya guys, untuk harga tiket online seperti yang aku mention di awal video, kalian bisa cek di website EasyBook atau bisa juga ke website masing-masing fastboat ya. Mereka juga udah cantumin kontak personnya. Jadi kalian gampang banget deh kalau mau nanya-nanya tentang jadwal ataupun paket tour. Dan untuk linknya ada di deskripsi ya. By the way, ID card warna merah yang dipakai oleh para wisatawan itu adalah akses ke fastboatnya masing-masing ya guys. Jadi kalau kalian udah selesai proses check-in, bakalan dikasih akses tersebut. Tujuannya supaya mempermudah para wisatawan untuk mengetahui nama fastboat yang bakal mereka naikin. Sekarang kita lanjut ke dermaganya yuk. Aku udah gak sabar nih guys. Tadi kelihatan bagus banget dari atas. Keren banget ya dermaganya, udah gitu rapi lagi. Seru banget nih guys, jadi berasa mau ikutan traveling deh. Eits, nggak cuman itu aja loh, aku juga mau kasih lihat ke kalian situasi di dalam fastboatnya. Yuk langsung aja.
Jadi untuk fastboat yang kita lihat sekarang ini kapasitasnya kurang lebih buat 60 orang ya guys. Dan untuk tempat duduknya itu nggak ditentuin. Jadi kita bisa bebas pilih sesuai yang kita mau. Fastboat yang kita lihat sekarang ini bakal menuju ke Nusa Penida ya teman-teman. Dan untuk jarak tempuhnya kurang lebih selama 30 menit. Nah, buat kalian yang pengen tahu destinasi wisata di daerah Nusa Penida, bisa cek di playlist aku ya. Ada banyak loh yang udah kita explore, seperti Pantai Kelingking, Pantai Diamond, dan juga Angels Bilabong sama Broken Beach. Wah, pas banget nih guys, ada yang baru datang juga. Kira-kira dari mana ya? Ada yang nyapa nih guys. Kurang lebih seperti ini ya situasi kedatangannya. Sama seperti keberangkatan tadi. Lumayan rame ya. Kayaknya makin sore wisatawannya makin rame ya guys. Tuh lihat deh, banyak banget yang mau naik fastboat. Jadi, berdasarkan informasi dari salah satu staf yang mendampingi kita eksplor tadi, pelabuhan ini sebenarnya masih dalam tahap pembangunan loh guys. Bakalan ada fasilitas-fasilitas tambahan untuk mendukung operasional di pelabuhan ini. Di antaranya tempat kuliner dan juga tempat tiket offline yang udah kita lihat di dekat area parkir tadi. Nah, untuk informasi selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di official website Pelabuhan Sanur ya. Thank you so much ya guys udah ngikutin keseruan hari ini. Kalau teman-teman ada request tempat-tempat seru untuk dieksplor, langsung komen di bawah ya. Atau DM ke Instagram aku @beachbali_official. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya ya. See you guys, bye!